Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali diundang untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini dari Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Saya mengundang kita semua untuk mengambil bagian dalam renungan harian dan kita boleh menghayatinya dan menjadi percaya akan firman Tuhan yang meneguhkan iman kita selalu dan akan selalu bersama kita untuk membawa kita kepada kebahagiaan sejati bersamanya. Marilah kita semua mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu, selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu lain, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar kisah bagaimana banyak orang mencari Tuhan. Dan Tuhan mengklarifikasi sesuatu kepada mereka. "Sesungguhnya apa yang kamu cari dari aku?" Saudara-saudari, ini satu pertanyaan yang sangat fundamental dalam kehidupan iman kita. Apa yang kamu cari? Atau apa motivasi di balik kita mengikuti Tuhan? Dan apa niat kita dalam mengikuti Tuhan? Sebab motivasi dan niat itu adalah hal yang penting dalam mengikuti Tuhan. Banyak orang datang mencari Tuhan Yesus setelah Yesus menggandakan roti. Tetapi mereka mengikuti Tuhan bukan karena mereka percaya akan mujizat itu, tetapi karena mereka sudah merasa kenyang. Dan mereka merasa, jauh lebih baik kalau kita selalu mengikuti Yesus. Tuhan akan mengenyangkan kita. Benar di satu sisi, Tuhan tidak pernah akan membuat orang kecewa. Tuhan tidak pernah membuat orang kelaparan. Tetapi ada sesuatu yang mau diprioritaskan oleh Tuhan hari ini. Ada satu penekanan yang menggarisbawahi motivasi itu, yaitu carilah kerajaan Allah. Carilah sesuatu yang membawa orang kepada kehidupan kekal. Maka Yesus mengatakan, carilah makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Makanan itu seperti apa sih yang bisa membuat kita sampai kepada kehidupan kekal? Itu yang penting. Pertama, Yesus mengatakan, percayalah
kepada Dia yang diutus Allah. Setelah percaya, lakukanlah apa yang menjadi perintahnya dan hiduplah di dalam perintah itu, dan jadilah kebenaran dari perintah itu. Itu adalah makanan yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Dan makanan-makanan ini itu bervariasi. Kasih, cinta, ya, pengorbanan, kesetiaan, ketaatan, saling berbagi, saling menolong, ya, pengontrolan diri, kekudusan, kesucian, harapan, dan andalan Tuhan sebagai satu-satunya hidup kita. Banyak hal. Berarti nilai-nilai surgawi harus menjadi makanan kehidupan kita. Yang kedua, Yesus berbicara tentang mujizat. Jangan sampai kita salah pengertian bahwa kita hidup ini hanya mengejar mujizat. Padahal yang paling penting dari peristiwa hidup atau peristiwa iman kita adalah menyadari kehadiran Allah dalam setiap peristiwa hidup kita dan merasakan betapa baiknya anugerah Allah dengan terus bersyukur atas kasih dan karunia Allah dalam hidup kita. Dan di situ kita bisa melihat bahwa setiap saat hidup kita adalah mujizat. Kita bangun dari tidur, kita masih hidup, itu adalah mujizat. Kita masih bernapas, itu adalah mujizat. Kita merasakan detak-detak jantung kehidupan kita, itulah mujizat. Ketika kita berjalan dari satu tempat ke tempat lain dan kembali kepada tujuan hidup kita atau rumah kita, dan kita dilindungi Tuhan, itulah mujizat. Kita berjumpa dengan saudara-saudara kita, itulah mujizat. Kita masih bisa menikmati makanan setiap hari, itulah mujizat. Begitu banyak mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudari, jangan mencari sesuatu yang seolah-olah tidak bisa dipahami oleh kepala kita, otak kita, pikiran kita, baru kita namakan itu mujizat. Saudara-saudari, banyak hal yang terjadi dalam hidup kita adalah mujizat. Bersyukurlah kepada Tuhan. Oleh karena itu, iman kita selalu diperbaharui untuk selalu kembali percaya kepada Allah dengan melakukan segala perintahnya dan menjadi saksi dari perintah dan kebenaran Tuhan. Disitulah kita bisa menemukan makna kehidupan keberimanan kita. Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh karya dan hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.